Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan sedikit tentang kurikulum yang ada di Jepang. Kurikulum pendidikan di Jepang disusun oleh komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan atau MEX. Komite tersebut adalah Komisi Kurikulum dan The Board of Education. Komisi kurikulum itu sendiri terdiri dari serikat guru, pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil MEX. Komisi ini bertugas mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam Fundamental Education Law, lalu menyelesaikannya dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Setelah itu, kurikulum akan disusun kembali sesuai dengan masing-masing sekolah oleh komite sekolah atau The Board of Education di tingkat prefektur dan munisipal atau distrik. Karena kedua lembaga ini masih terikat erat dengan MEX, maka pengembangan kurikulum masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang. Perubahan kurikulum di Jepang mengikuti pola 10 tahunan. Pertimbangan dilakukan perubahan kurikulum ini adalah adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang khususnya dan masyarakat di dunia pada umumnya. Berikut ini adalah perubahan kurikulum yang pernah dilakukan Jepang. Pada tahun 1955, kurikulum pendidikan pertama setelah Perang Dunia II disusun. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang paling padat dan memuat pengetahuan paling banyak dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum berikutnya. Kemudian, pada tahun 1967, pendidikan Jepang menerapkan metode investigative learning. Kurikulum ini sangat materinya sedikit sekali. Hanya sebagian yang sesuai dan bisa diterapkan dengan metode investigatif saja yang dimuat dalam kurikulum ini. Pada tahun 1977, kurikulum diubah lagi. Kali ini menganut sistem pendidikan yang tidak membebani siswa. Semua siswa dites, dan berdasarkan hasil tes inilah kurikulum yang dianggap sulit dibuang. Dengan demikian, isi kurikulum berkurang. Pada tahun 1988, terjadi perubahan pandangan pada kalangan pendidikan Jepang. Pada saat itu, diterapkan metode hands-on karena hal ini dianggap penting. Maka, kurikulum hanya memuat topik-topik yang bisa ditetapkan dengan metode hands-on saja, dan sisanya ditiadakan. Sebenarnya, kurikulum yang dipakai sekarang ini merupakan kurikulum disusun pada tahun 1988. Dibandingkan dengan kurikulum lainnya, kurikulum ini merupakan yang paling sedikit dan paling ringan muatannya. Kurikulum ini mendapatkan kritikan dari kalangan pengusaha seperti Toyota dan Sharp. Mereka menganggap kurikulum ini tidak memberikan kesempatan belajar yang cukup bagi anak-anak yang berbakat. Anak-anak yang cemerlang dianggap tidak mendapatkan tantangan yang cukup dari kurikulum ini. Maka dari itu, pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan di Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan yang disebut dengan Rainbow Plan. Isi dari Rainbow Plan meliputi A. Pengembangan kemampuan dasar siswa dalam mode pembelajaran yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan, yaitu pengembangan kelas kecil yang terdiri dari 20 anak per kelas, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional. Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka, juga perbaikan mutu pelajaran moralnya. Hal ini dilakukan melalui keaktifan siswa dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian, mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, di antaranya dengan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seni, dan sosial lainnya. Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat.
Tujuan ini dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan school counselor, komite sekolah yang beranggotakan orang tua, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat. Melatih guru untuk menjadi tenaga profesional, salah satunya dengan memberlakukan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan etos kerja guru, dan pelatihan bagi guru yang kurang cakap di bidangnya. Pengembangan universitas berdasarkan taraf yang internasional. Yang terakhir, pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru melalui reformasi konstitusi pendidikan. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu 1. Mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. 2. Berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pendidikan, pikiran maupun jasmani. 3. Mengerjakan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. 4. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. 5. Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. 6. Pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Yang ketujuh, meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Struktur dan jenis pendidikan di Jepang. Secara umum, tidak ada yang perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan di Jepang, yang terdiri atas taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal. Pendidikan Jepang terdiri atas sistem 6, 3, 3, 4, di mana siswa wajib mengemban 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun atau lebih untuk jenjang perguruan tinggi. Kurikulum Taman Kanak-kanak atau TK. TK di Jepang lebih cenderung merupakan lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari. Karena itu, pendidikan di TK bukanlah pengajaran, tetapi lebih tepat disebut pendidikan. Kurikulum TK di Jepang tidak membebani anak, karena anak tidak dijajali materi-materi pelajaran secara kognitif, tetapi lebih pada pengembangan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti latihan membuang air besar sendiri, menggosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Berbeda sekali dengan TK yang ada di Indonesia, di mana anak sudah mulai diberikan materi yang mengembangkan intelektualnya. Kurikulum di sekolah dasar. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar, siswa sifatnya berkarakteristik sama dengan di Indonesia. Hanya yang membedakannya adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2, tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak untuk hidup dengan pola hidup mandiri. Daripada mengajarkan mata-mata pelajaran IPA dan IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru lulus dari TK, yang lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di kelas. Pendidikan yang bersifat estetik berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar di kelas 1 dan 2. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibandingkan pelajaran lainnya, sedangkan pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus dalam mata pelajaran tertentu,
tetapi diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama Kristen, Buddha, dan Shinto. Di Jepang, pendidikan SD tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian seterusnya. Selanjutnya ada kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk pendidikan SMP, kurikulum menitikberatkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan pendidikan bahasa asing seperti Inggris dan Jerman tidak diwajibkan dan hanya bersifat pilihan bagi murid. Pelajaran bahasa Inggris baru dijadikan pelajaran wajib di SMP pada kurikulum 2002. Adanya mata pelajaran pilihan seperti bahasa Jepang, IPS, matematika, IPA, musik, art, pendidikan jasmani, keterampilan, dan bahasa asing merupakan perbedaan khas antara kurikulum pendidikan SMP di Jepang dan di Indonesia. Selain pendidikan utama, di Jepang juga dilengkapi dengan pendidikan ekstrakurikuler seperti di Indonesia. Jepang menetapkan wajib belajar 9 tahun. Seperti halnya di Indonesia, wajib belajar di Jepang terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, lain dengan di Indonesia, wajib belajar 9 tahun benar-benar ditekankan oleh pemerintahan pada semua penduduk yang tinggal di Jepang, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing. Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 6-15 tahun harus menyekolahkan anaknya. Apabila terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka sanksi hukum dapat dikenakan kepada orang tua tersebut. Sekolah dasar di Jepang, 97%-nya adalah sekolah negeri. Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung pemerintah seperti biaya masuk, biaya pelajaran, dan buku sekolah dengan fasilitas sekolah yang lengkap. Orang tua hanya menyediakan fasilitas lainnya seperti perlengkapan sekolah, makan siang, dan biaya piknik. Selanjutnya ada kurikulum SMA atau sekolah menengah atas. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Pada tingkat ini, sudah diadakan sistem penjurusan seperti di Indonesia. Penjurusan dilakukan di kelas 3, jurusan yang ada meliputi IPA dan budaya sosial. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, penjurusan mengalami perkembangan karena banyaknya lulusan SMA yang memilih akademik yang terkait dengan teknik, pertanian, perikanan, peran masyarakat, dan lain-lain. Sifat khas kurikulum SMA adalah kompleksnya pelajaran yang diajarkan. Contohnya, pelajaran bahasa Jepang yang mulai dikelompokkan menjadi literatur klasik dan literatur modern. Berdasarkan penerapan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Di antaranya adalah kurikulum Jepang disusun dan diperbaiki 10 tahun sekali di sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan atau MEX. Komisi kurikulum terdiri dari serikat guru, pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil MEX. Struktur pendidikan di Jepang sama dengan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Siswa di tingkat pendidikan sekolah dasar di Jepang naik kelasnya secara otomatis, dan jika ada anak usia sekolah tidak bersekolah, maka orang tuanya mendapatkan sanksi hukum. Sekian pemaparan dari kami, maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.